Banjir termasuk masalah serius yang harus segera diselesaikan. Curah hujan tinggi merupakan salah satu fenomena alam yang umum terjadi di dunia. Curah hujan merupakan suatu siklus yang umum terjadi di alam dengan skala atau periode ulang tertentu. Dengan adanya siklus ini, maka pada satu periode waktu akan terjadi probabilitas periode ulang hujan dengan intensitas tertentu. Dengan adanya perubahan pola hujan saat ini, maka akan lebih sulit memprediksi kejadian hujan di suatu lokasi. Meskipun tempat tersebut sudah dilengkapi dengan pos pengamatan hujan atau pos klimatologi yang lengkap. Anomali cuaca membuat curah hujan dengan intensitas tinggi di beberapa lokasi tertentu terjadi hujan ekstrim. Banyak yang menilai banjir juga dipengaruhi oleh perubahan tata ruang kawasan. Itu tidak bisa dipungkiri. Faktor curah hujan ekstrim, faktor lingkungan, dan permukaan juga merupakan faktor kunci. Permukaan daratan sangat menentukan apakah air hujan itu bisa diserap atau infiltrasi secara maksimal atau semua menjadi air larian atau runoff permukaan. Meskipun banjir persoalan klasik di banyak daerah, tetapi intensitas dan luasan banjir dipicu curah hujan ekstrim pada zaman iklim modern untuk menunjukkan tren peningkatan dan terdapat indikasi atau kecenderungan bahwa rencana hidrometeorologi seperti ini akan semakin sering dan semakin dahsyat seiring perubahan iklim yang terjadi. Oleh karena dalam memitigasi dampak bencana hidrometeorologi seperti ini, maka pendekatan penanggulangan bencana harus berbasis data. Misalnya, infrastruktur pengendalian banjir harus dikaji ulang, desain keutamaannya untuk bisa menghadapi kejadian ekstrim yang dulunya memiliki periode ulang ratusan tahun, namun kini bisa hadir dalam jangka waktu yang pendek dengan peluang kejadian yang besar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Insinyur Muhtar Wahid mengatakan, banjir itu disebabkan banyak hal. Yang pertama, karena hujan intensitas tinggi, dan kedua, pengelolaan lingkungan. Untuk itu, kita sebagai manusia wajib mengelola lingkungan ini agar hujan yang terjadi bisa termanajemen airnya sehingga tidak mengakibatkan banjir. Di Magetan yang sering terjadi banjir pertama di Jalan Kemasan atau Imam Bonjol dan Samsat. Sekarang ini, pihak PUPR dengan longsornya Kali Gandong, maka aliran sisa saluran ke Imam Bonjol dan akhirnya Kemasan banjir. PUPR sudah mengupayakan dari tahun 2018 sampai sekarang, alhamdulillah sudah diakomodasi oleh pusat. Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo sudah dilaksanakan pembangunan talutnya. Nanti, ketika talutnya sudah selesai, saluran akan dikembalikan ke Kali Gandong dan yang mengarah ke Jalan Imam Bonjol akan ditutup kembali. Di samping itu, Ringin Agung PUPR sedang membuat embung Ringin Agung yang nanti bisa difungsikan untuk menghindari banjir itu. Yang kedua, banjir di Samsat PUPR sudah melakukan kajian bersama teman-teman sumber daya air atau SDA dengan teman-teman Cipta Karya kaitannya dengan debit air semua area yang berada di situ debitnya dan segala macam. Sehingga PUPR sedang mengupayakan di tahun ini untuk mengurangi air yang menuju Samsat dengan menyedot air yang di Serogo dibuang ke Kali Sadon dan sudah bisa mengurangi air 10 hingga 15% airnya yang menuju ke Samsat. Ya, banjir itu disebabkan banyak hal. Pertama, karena hujan. Karena penyebab pertama adalah hujan, intensitas hujan. Kedua, pengelolaan lingkungan. Nah, untuk itu kita sebagai manusia wajib mengelola lingkungan ini agar hujan yang terjadi ini bisa termanajemen airnya sehingga tidak menimbulkan banjir. Yang di Magetan yang sering terjadi banjir, yang pertama di Jalan Kemasan ya. Kemasan Imam Bonjol. Nah, sekarang ini usaha kami dengan longsornya Kali Gandong yang kita upayakan dari tahun 2018 sampai sekarang alhamdulillah sudah diakomodasi oleh pusat, dalam hal ini Balai Besar Bengawan Solo sudah dibuat talutnya. Nah, itu nanti ketika talutnya sudah selesai, yang sekarang saluran itu ditutup karena terjadi longsor, dibuang ke Imam Bonjol dan Kemasan terjadi banjir. Setelah selesai talutnya itu nanti bisa dibuka kembali sehingga banjir di Imam Bonjol dan Kemasan itu bisa teratasi. Di samping di Ringin Agung kami sedang membuat embung Ringin Agung yang nanti bisa difungsikan untuk mengendali banjir. Itu yang pertama di banjir di Imam Bonjol dan Kemasan.
Yang kedua, banjir di Samsat yang begitu besar itu, kami sudah melakukan kajian semua bersama teman-teman SDA, teman-teman Cipta Karya, kaitannya dengan debit air, catchment area yang ada di situ, debitnya dan segala macam, sehingga kami sedang mengupayakan di tahun ini untuk mengurangi air yang menuju Samsat dengan menyudet air yang di Srogo itu kita buang ke Kali Sadon. Itu bisa mengurangi air 10-15% air yang menuju Samsat. Karena air dari Srogo itu masuk ke saluran Kebaran semua, dan itu kita langsung buang, tidak masuk ke saluran Kebaran tapi ke Kali Sadon. Yang kedua, itu pembenahan sudetan yang di SMP 4, saluran yang di SMP 4. Dari barat itu nanti kita sudet, kita bawa ke selatan, dan itu nanti bisa mengurangi air sekitar 10%. Sehingga total nanti bisa mengurangi air sekitar 25-30% yang menuju Samsat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kami juga sedang berupaya untuk minta bantuan ke pusat pembuatan embung-embung di Kebaran. Nah, embung-embung ini tidak sedikit biayanya, menelan biaya sekitar 15 miliar. Dan kalau embung-embung ini jadi, dengan 3 alternatif ini, banjir di Samsat akan bisa semua 100% teratasi. Tapi ini semua perlu kerjasama dan perlu waktu. Gitu. Banjir yang di lain tempat juga sama, prinsipnya kita mengurangi nyudet drainase yang langsung kita buang ke kali. Jadi sistem kita bukan memindahkan masalah, tetapi bagaimana kita mengatasi masalah. Tapi kalau menangani banjir sepotong-sepotong saja, itu hanya memindahkan masalah, tapi tidak menangani masalah. Luli Abdi Kusuma, Trans TV mengabarkan.